Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang sejati. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang sejati. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni akana marhaforsuhon manghihuton rohani di bata, di pasahat matudina tu panopa hapusani marhite-hite na manggulahon naringkan. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita dalam menjalani hidup. Yang ingin dan diimpikan oleh semua orang adalah hidup berbahagia. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya dalam penderitaan. Tapi kita semua, Bapak Ibu Saudara, pasti mau hidup di dalam kebahagiaan. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidupnya bebas dari penderitaan. Semua kita punya masalah pribadi lepas pribadi. Mungkin pagi ini ada di antara kita punya penderitaan, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah yang sangat berat. Mungkin masalah di tengah-tengah keluarga, masalah di tengah-tengah pekerjaan, masalah ekonomi, mungkin masalah oleh karena penyakit. Bapak Ibu Saudara, pertama, ambillah sikap untuk berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita menghadapi setiap beban yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, kita tidak sendiri untuk menghadapi penderitaan itu. Tapi kita bersama dengan Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah mengalahkan penderitaan untuk menghadapi persoalan, penderitaan, pergumulan, beban berat yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menasihati agar setiap orang percaya atau pengikut Kristus atau orang Kristen tidak menjadi malu jika ia menderita. Penderitaan yang dimaksud dalam nats ini adalah menderita karena nama Kristus atau karena perbuatan baik. Karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus, seseorang rela dikucilkan oleh keluarga, dijauhi oleh teman dan sahabat, dan diperlakukan tidak adil oleh sesama. Itulah penderitaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, itu roh Allah, ada padamu. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sebaiknya, jika seseorang harus menderita karena melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum, itu yang seharusnya membuatnya malu. Karena itu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita
sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau kita baca pada ayat yang ke-15 pada 1 Petrus 4 ini. Para ahli mengatakan bahwa orang yang berbahagia tidak mengalami sukses yang datang terus-menerus, dan orang yang tidak berbahagia tidak mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Menurut penelitian, para ahli menunjukkan bahwa orang-orang yang bahagia dan yang tidak bahagia cenderung mengalami pengalaman hidup yang hampir sama. Yang membedakannya adalah kebanyakan orang yang tidak bahagia menghabiskan waktu mereka lebih banyak untuk mengingat-ingat kejadian-kejadian buruk dalam hidup mereka. Mengingat penderitaan, pergumulan yang dihadapinya. Sementara orang yang berbahagia cenderung mencari dan berpikir pada hal-hal yang mencerahkan kehidupan mereka. Setiap kita pasti akan melalui proses dalam kehidupan. Ada proses yang menyenangkan dan ada pula proses yang tidak menyenangkan. Meskipun Tuhan selalu menakarnya, tidak pernah melampaui batas kekuatan kita. Pilihan untuk tetap bahagia atau tidak selalu berada di tangan kita. Rasul Petrus pernah menyampaikan kalimat penghiburan kepada jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan karena iman. Nasihatnya, mereka justru harus berbahagia karena mereka telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita berbahagia karena mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kadang kita berandai-andai, alangkah bahagianya seandainya hidup tanpa ada proses yang sukar. Segala sesuatu berjalan dengan baik, tanpa hambatan, tanpa masalah. Tetapi pada kenyataannya justru melalui proseslah seseorang mengalami kebahagiaan sejati. Saya ambil satu contoh, kita akan lebih bisa menghargai berkat Tuhan ketika berada di dalam kekurangan. Atau kita akan lebih menghargai sebuah pekerjaan saat mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan. Bila hari ini kita sedang mengalami proses Tuhan, bersyukurlah karena suatu hari kelak kita, saudara, akan tersenyum karena lewat proses kita bisa menikmati segala kebahagiaan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar untuk memahami setiap pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus. Penderitaan adalah ujian, bukan pembinasaan. Penderitaan adalah ujian, bukan pembinasaan. Dalam rangka pemurnian iman kita. Penderitaan yang kita hadapi dalam dunia ini hanyalah ujian, yaitu ujian kepada ketangguhan iman, bukan untuk membinasakan. Jika itu ujian, maka penderitaan itu menjadi berharga bagi kita, sebab berguna untuk meneguhkan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjagai kita jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Sebab firman Tuhan mengatakan, Roh Allah ada padaku. Roh Tuhan yang akan menguatkan dan menghibur kita untuk dapat melalui masa-masa sulit. Jika kita menderita sebagai orang setia pada firman Tuhan, beriman dan berpengharapan pada Tuhan, maka penderitaan itu bukan untuk ditakuti. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Dan penderitaan itu pun hanyalah sementara, hanya sebatas ujian. Saudara, Bapak, Ibu, maka ketika kita menderita, tetaplah berpikir positif, karena hanya berpikir positif kita boleh berserah kepada Tuhan, kita boleh bergantung kepada Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita harus menderita. Dan
kita dimampukan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita setia kepada Pencipta kita, Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan memberkati engkau, menjaga dan senantiasa melindungi engkau dalam satu hari ini. Amin.